Hai, iOS 18.3 versi RC atau rilis kandidat satu tahap sebelum rilis resmi udah dirilis nih sama Apple. Dan untuk versi RC ini ingat ya, kalian bisa install kalau kalian udah ikutin atau udah daftar di beta program. Jadi kalau kalian belum ada update, sekali lagi ini masih versi RC. Jadi nanti tunggu update resminya aja. Di akhir video nanti gue akan jelasin kira-kira jadwal rilis resminya kapan. So apa aja yang baru di iOS 18.3 ini? Yuk langsung kita mulai pembahasannya. Oke, yang pertama kita ngomongin dari size update dulu. Untuk size update-nya yang gua pakai ini adalah iPhone 14. Di size update-nya lumayan agak gede, 6,98 GB. Setiap device pastinya berbeda dan ukurannya pasti gede, karena kalau versi beta itu kayak kita ngeinstall ulang dari IPSW atau dari modul mentahan gitu, jadi pasti gede. Tapi nanti kalau kalian update dari 18.2.1 ke iOS 18.3 nggak akan segede gini kok, bakal lebih kecil. Oke, fitur yang pertama yang ditambahkan adalah di aplikasi kalkulator. Gua coba buka dulu kalkulatornya di sini. Oke, gue buka. Jadi bisa perkalian multiple gitu. Misalkan kita 100 dikali 5. Jadi kalau pengen nanti lihat hasilnya kita klik sama dengan. Nah, kalau misalkan kita pengen lagi dengan menggunakan perkalian angka yang sama, artinya dikali 5 lagi, nggak perlu ngetik dikali 5, cukup klik aja sama dengan. Nah, otomatis nanti akan ada kelipatan dari 5. Kalau mau dikali 5 lagi tinggal klik lagi sama dengan. Nah, nanti dikalikan lagi 5 otomatis. Lalu tinggal klik lagi angka sama dengan di sini atau simbol sama dengan di sini. Boom. Nah, nanti otomatis kayak kelipatan dari perkalian 5 ini. Kalau angkanya berubah tentu nggak bisa, harus dikali ulang. Misalkan dikali ulang dikali 10 sama dengan. Nah, kalau mau dikali 10 lagi tinggal sama dengan lagi. Boom. Kalau kali 10 lagi tinggal sama dengan lagi. Boom. Kayak gitu. Jadi lebih mempersingkat aja dan lebih mempermudah. Which is ini good sih menurut gua di fitur 18.3 ini. Lalu berikutnya adalah fitur di bagian iMessage, tapi sayangnya memang fitur ini hanya support untuk iPhone 15 Pro sampai yang terbaru, artinya iPhone yang udah support Apple Intelligence. Jadi nanti teman-teman yang punya iPhone 15 Pro ketika masuk iMessage, klik tombol plus ini, di sini tuh bakal ada opsi baru yaitu Apple Intelligence yang namanya Genmoji. Nanti bakal muncul di sini dan nanti juga bisa di-arrange kayak gini, bisa kita pindah-pindah ke atas ke bawah sesuai kebutuhan. Jadi memang sedikit demi sedikit Apple bertahap melengkapi fitur-fitur di berbagai aplikasi bawaan mereka dengan Apple Intelligence. Untuk iPhone 15 ke bawah itu tidak bisa dan belum support Apple Intelligence. Jadi nggak usah nyariin kayak iPhone punya gue ini nggak ada Apple Intelligence, jadi tentu nggak akan ada atau nggak akan muncul fitur Genmoji-nya. Berikutnya adalah di bagian notifikasi. Kita masuk ke menu setting, pilih notification. Kalau iPhone kalian, sekali lagi iPhone 15 Pro sampai yang terbaru yang udah support Apple Intelligence, nanti di bagian paling bawah nih setelah screen sharing, di bagian bawah ini akan muncul opsi lain yaitu summarize notifikasi. Jadi untuk mensummarize notifikasi-notifikasi yang masuk ke iPhone kita tentu akan menggunakan Apple Intelligence. Tapi di beberapa case, untuk beberapa aplikasi kayak aplikasi news dan lain sebagainya, ada peringatan dari Apple kalau itu belum support di summarize karena dalam proses Apple Intelligence mensummarize dari data yang masuk atau dari info yang masuk itu ada misleading informasi. Jadi summarize-nya itu belum sesuai dengan isinya. Jadi mungkin masih butuh improvisasi untuk fitur summarize ini. Berikutnya mungkin banyak banget yang pasti nanyain perbaikan apa aja yang dibawa di iOS 18.3 versi RC ini. Yang pertama adalah perbaikan performa dan baterai pastinya. Overall, gua merasa kalau untuk performa dan baterai, untuk baterai khususnya, tapi kalau untuk performa tidak ada perubahan yang signifikan karena gua nggak ngalamin yang namanya overheat dan lain sebagainya. Tapi di baterai ini sedikit ada peningkatan, lebih irit gua rasa baterainya. By the way, gua pakai baru sekitar seharian, belum lama karena baru diinstal juga kemarin sore. Kurang lebih kayak gini. Baterainya untuk SOT-nya cukup baik menurut gua pribadi. Dan sedikit ada peningkatan untuk kualitas daya tahan baterai. Sejauh yang gua pakai ini berbagai macam sosial media, Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp,
lalu di online shop ini overall lancar-lancar aja, nggak ada aplikasi yang freeze atau yang nge-lag dan lain sebagainya. Yang gua temuin di 18.2.1 dan 18.2 overall lancar selama 1 hari pakai ini. Tapi nanti juga gua akan coba review setelah ada nanti rilis resminya dan apa aja yang gua temuin setelah rilis resmi dan sebagainya. Tunggu aja di video berikutnya. Untuk sementara ini gue informasikan kayak gitu dulu. Performa di baterainya overall cukup baik, ada sedikit peningkatan yang lebih irit. Untuk baterai health juga tidak mengalami penurunan. Buat teman-teman yang ngalamin penurunan juga nggak terlalu panik, jangan terlalu panik dan lain sebagainya. Karena hal yang normal kalau turunnya 1% itu hal yang masih sangat wajar. Untuk build numbernya tadi belum kita bahas. Kita bisa lihat di sini di about untuk build numbernya di sini iOS-nya 18.3. Teman-teman bisa lihat untuk build numbernya di sini ada di 22D60. Jadi teman-teman yang ada di versi RC akan ada di build number 22D60. Kita cek juga untuk storage-nya apakah lancar, ada bugs dan lain sebagainya atau enggak. Di sini iPhone storage. Kita klik. Wih, mantep, cepet, ini harusnya aman. Oke, terlihat normal dan aman. iOS-nya 11,45 GB dan sistem datanya ada di 8,13 GB. Ini masih sangat normal dan wajar-wajar aja. Lalu untuk bugs di kamera, zoom in zoom out lensanya, gua akan cobain di sini. Kita ambil mouse untuk objeknya, teman-teman bisa lihat. Sekarang ada di HD 60 fps. Kita coba wide. 1 kali 05. Oh, masih ngeklik ya. Masih ada ngeklik. Coba gua ganti ke 4K 30 fps. Oh, juga sama. Masih sama. Bugs ini masih jalan. Belum ada perbaikan. Kita ganti 4K 24 fps. Oh, masih sama juga. 25 fps kita coba. Kita coba. Masih sama juga ya. Oke, kita ganti ke HD 25 fps. 2. Masih ternyata. Jadi di semua mode ternyata ini masih sama aja. Masih sama bugs. Di bagian kamera masih ngeklik gitu, jumping gitu, kurang smooth. Ya, mudah-mudahan nanti kita lihat di versi resminya bisa diperbaikin untuk bugs kayak gini. Karena ngeselin banget sih, cukup ganggu buat gua pribadi. Berikutnya yang gak kalah penting juga yang pengen gue sampein pada update kali ini adalah kapan sih jadwal rilis resminya bang untuk iOS 18.3 official. Sekarang kita ada di tanggal 23 Januari, kemarin update-nya itu di tanggal 22 Januari. Kemungkinan besar akan ada update di officialnya itu sekitar tanggal 28-29 Januari kalau tidak ada kendala atau kalau tidak ada perbaikan lagi. Tapi kalau ada perbaikan lagi, kemungkinan akan mundur di awal Februari, di mana minggu depan akan muncul iOS 18.3 versi RC2. Tapi kelihatannya nggak akan ada perbaikan atau nggak ada RC2, jadi kelihatannya minggu depan udah bisa langsung akan ada update di tanggal 28 atau 29 itu akan ada update 18.3 official. So tunggu aja, kalau kalian yang pengen buru-buru ya silahkan update aja ke iOS 18.3 versi RC karena biasanya RC sama official itu 99,9% mirip gitu, nggak ada perubahan apa-apa. Tapi kalau kalian mau nunggu officialnya juga nggak apa-apa, tunggu aja sampai minggu depan. So itu aja informasi yang bisa gue share, silahkan kalian tonton juga video-video gue yang lain. Thank you yang udah support sampai tahun 2025 ini, mudah-mudahan bisa terus ngasih manfaat dan informasi yang lebih luas lagi. Thank you for watching, see you next video, bye-bye. Gadget and technology.